Selamat datang kembali teman-teman di perkuliahan anggaran perusahaan untuk materi yang membahas mengenai anggaran penjualan. Setelah minggu kemarin teman-teman telah mempelajari yang namanya peramalan penjualan, hari ini kita akan membahas materi lanjutannya yaitu anggaran penjualan. Seperti yang mungkin teman-teman sudah menduga bahwa anggaran penjualan ini didasarkan pada ramalan penjualan yang kemarin sudah dipelajari. Oke, kita masuk aja ke materinya. Nah, secara definitif, anggaran penjualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Ini menurut Navarin 2013. Ya, jadi di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa anggaran penjualan pasti bentuknya angka, kemudian penyusunannya dilakukan secara partisipatif. Artinya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan penjualan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini anggaran penjualan sering disebut sebagai anggaran kunci. Anggaran kunci. Kenapa? Karena anggaran penjualan ini menjadi dasar penyusunan untuk anggaran-anggaran yang lainnya. Karena seperti kita tahu, kalau misalnya penjualan itu merupakan salah satu faktor keberhasilan perusahaan. Dari mana perusahaan memperoleh pemasukan, revenue, itu dari penjualan. Ketika anggaran penjualan itu disusunnya tidak sesuai, atau di situ ada kesalahan, ya misalnya di sini ya ada error atau mungkin tidak tercapai, ini akan mengakibatkan pada kesalahan anggaran-anggaran lainnya. Oleh karena itulah di sini anggaran penjualan disebut dengan anggaran kunci. Menurut Haruman dan Rahayu tahun 2007, ada dua faktor yang harus dipertimbangkan. Ketika perusahaan melakukan kegiatan penyusunan anggaran penjualan. Dua faktor tersebut merupakan faktor internal atau yang berasal dari dalam perusahaan. Dan faktor yang kedua itu adalah faktor eksternal atau faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan. Kita bahas dari yang faktor internal dulu. Di sini ada beberapa faktor internal yang harus diperhatikan ketika menyusun anggaran penjualan. Yang pertama adalah data historis. Tentunya ya, kita sudah belajar kemarin pada saat menyusun ramalan penjualan betapa pentingnya data historis. Di sini data historis yang dimaksud adalah data mengenai penjualan di tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun yang sebelumnya. Kemudian faktor lainnya itu adalah kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan. Seperti yang kita tahu bahwa antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain pasti memiliki kebijakan yang berbeda. Nah, tentunya kebijakan-kebijakan tersebut ini akan mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Faktor berikutnya adalah kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan serta kemungkinan perluasannya. Kapasitas produksi ini bisa diartikan sebagai batas maksimal, batas atas perusahaan bisa memproduksi suatu produk dalam jumlah tertentu.
Nah, di sini faktor kemungkinan perluasan itu juga harus diperhatikan. Misalnya adalah kapasitas produksinya ditingkatkan oleh si perusahaan dengan cara membeli mesin yang baru atau mengupgrade mesin yang lama atau mendapatkan bahan baku yang lebih efisien sehingga dapat menghasilkan output yang lebih banyak, kapasitas produksi. Kemudian faktor berikutnya adalah ada tidaknya tenaga kerja dalam perusahaan, ya, khususnya yang terkait dengan penyusunan dan penjualan. Faktor-faktor internal lainnya yang mempengaruhi juga ada modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian fasilitas-fasilitas yang menunjang. Ini kira-kira menurut Haruman dan Rahayu 2007 faktor internal yang harus diperhatikan oleh perusahaan ketika menyusun anggaran penjualan. Oke, lanjut. Faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan. Yang pertama adalah keadaan persaingan di pasar. Persaingannya sempurnakah, sehatkah, gimana? Itu juga akan mempengaruhi posisi perusahaan dalam persaingan tersebut, ya. Apakah perusahaan ini sebagai follower atau sebagai pionir, gitu kan? Itu juga mempengaruhi. Kemudian faktor eksternal berikutnya adalah tingkat pertumbuhan penduduk, ya. Asumsinya jumlah penduduk yang semakin meningkat juga akan meningkatkan jumlah konsumsi. Gitu ya. Jumlah konsumsi akan berpengaruh terhadap penjualan. Nah, berikutnya nomor 4. Nomor 4 di sini adalah elastisitas permintaan terhadap harga barang. Ya, elastisitas permintaan itu merupakan kepekaan perubahan permintaan terhadap perubahan harga barang. Maksudnya gini, ada beberapa jenis barang yang ketika harganya naik ataupun turun, dampaknya terhadap permintaan itu tidak terlalu signifikan. Contohnya misalnya beras. Contohnya beras. Ya, kalau beras itu harganya naik, gitu, ya kita tetap mengkonsumsi beras, ya mau nggak mau beli, gitu kan. Artinya permintaan terhadap beras walaupun harganya naik akan tetap cenderung stabil. Tetapi ada juga barang-barang yang ketika harganya berubah sedikit saja, baik itu naik maupun turun, permintaan terhadap barang tersebut ekstrim berubah. Itu ada. Nanti silakan teman-teman pelajari di mata kuliah yang terkait dengan ekonomi. Kemudian faktor terakhir itu adalah kebijaksanaan atau kebijakan, ya maksudnya ya, kebijakan pemerintah yang berpengaruh. Nah, ini adalah faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini dibagi menjadi dua berdasarkan periode waktunya. Pertama adalah anggaran penjualan jangka pendek atau biasanya disebut tactical sales plan. Yang jangka panjang itu adalah strategic sales plan. Kita mulai dari yang anggaran jangka pendek dulu, yaitu adalah anggaran penjualan yang periode waktunya biasanya hanya mencakup 1 tahun atau 12 bulan. Jadi maksimal 1 tahun. Jadi anggaran-anggaran ini maksimal 1 tahun. Lalu bisa dirinci lagi ke dalam triwulan atau kuartal atau semester atau mungkin bahkan bulanan. Nah, anggaran penjualan jangka pendek itu harus disusun berdasarkan daerah pertanggungjawaban untuk memudahkan perencanaan dan pengendaliannya. Disusun berdasarkan daerah pemasaran. Ada yang mungkin pemasarannya di Kebumen,
Kemudian ada yang pemasarannya di Jogja, itu punya anggaran penjualan sendiri-sendiri. Nah, kemudian di sini anggaran penjualan jangka panjang atau strategic sales plan merupakan anggaran penjualan yang waktunya sesuai dengan corporate plan, visi, misi, dan lain sebagainya. Nah, anggaran penjualan jangka panjang biasanya dalam jumlah tahunan, berkisar 5, 10, 15, dan seterusnya, dan menyangkut analisis mendalam mengenai potensi pasar di masa yang akan datang. Ya. Nah, di sini keadaan potensi pasar di masa yang akan datang ini diakibatkan oleh perubahan populasi, ya, jumlah penduduk, kemudian keadaan perekonomian, dan lain sebagainya. Ini adalah dua jenis anggaran penjualan berdasarkan jangka waktu. Oke. Terus pertimbangan lainnya yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran, ya. Kalau ini yang lebih spesifik, ya. Kalau tadi yang internal dan eksternal itu secara luas, kalau ini yang secara spesifik. Yang pertama itu ada rincian jumlah atau unit produk yang dihasilkan dan jenis produk yang dihasilkan. Berapa banyak produk yang dihasilkan. Kemudian rincian daerah pemasaran, kemana saja produk-produk tersebut akan dipasarkan. Kemudian juga bisa misalnya rincian penjualan menurut periode waktunya tadi, ya, bulanan, kuartalan, semesteran, triwulan, tahunan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini yang perlu dipertimbangkan berikutnya adalah diskriminasi harga. Diskriminasi harga. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah diskriminasi harga di mata kuliah ekonomi, ya. Diskriminasi harga itu adalah perbedaan harga yang diberikan pada konsumen yang berbeda, ya, perbedaan harga yang diberikan pada konsumen yang berbeda dengan barang yang sama. Barangnya sama, tapi harganya itu bisa dikasih beda-beda. Contohnya apa? Misalnya adalah tiket ketika weekend, gitu kan, biasanya harganya lebih mahal. Padahal barangnya sama, ya. Perjalanan dari Kebumen ke Jogja, tapi kalau menjelang libur harganya naik. Itu diskriminasi harga. Kemudian terakhir ini adalah potongan harga. Potongan harga juga harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran, karena potongan harga ini adalah salah satu cara untuk menarik minat pembeli. Biasanya kalau misalnya pembelian dilakukan dalam jumlah yang besar, dia akan mendapatkan potongan harga. Nah, potongan harga itu kan nanti akan mempengaruhi penerimaan yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi harus dipertimbangkan juga. Nah, di sini ada format penyusunan anggaran. Format kasarannya, ya, format anggaran penjualan. Di sini adalah anggaran penjualan semesteran. Ya, semesteran dari Januari sampai dengan bulan Juni 2022. Biasanya seperti ini. Di sini ada nama perusahaannya, misalnya PTX di sini. Anggaran penjualan Januari sampai dengan Juni 2022. Kemudian di sini ada kolom bulan Januari sampai Juni. Kemudian kolom berikutnya ada kolom unit, ya. Unit itu berarti volume produk yang dijual. Kemudian dikalikan dengan harganya, harga per unit produknya, dan yang di paling kanan itu jumlah. Nah, selain format yang ini kan simple, ya, ada juga format yang lebih kompleks. Misalnya yang ini adalah anggaran penjualan masih tahunan, ya, masih 1 tahun, hanya di sini dibagi menjadi triwulan, setiap 3 bulan sekali. Ada triwulan pertama, 2, 3, dan 4. Di sini masih sama, meliputi unit, berapa volume produk yang dijual, kemudian harga, kemudian di sini adalah jumlahnya, yaitu unit dikalikan dengan harga. Nah, di sini kadang-kadang juga ada
pembagian daerah pemasarannya kalau misalnya produk tersebut dipasarkan di lebih dari satu tempat. Misalnya ini kota A, kota B, dan kota C. Ini adalah dua jenis format anggaran penjualan yang simple. Oke, nah kita masuk ke dalam ilustrasi atau contoh soal. Mudah-mudahan kebaca sama teman-teman contoh soalnya. PT Indofood merupakan perusahaan yang memproduksi dan sekaligus memasarkan dua jenis produknya. Di sini produknya saya ambil mie instan aja, yaitu Supermie dan Indomie. Karena ini jenis produk yang sampai kapan pun kayaknya tetap ada peminatnya. Selama masih ada anak kos, dua barang ini selalu laku. PT Indofood memasarkan produknya. Di sini kita ambillah dua kota aja, ke Jakarta dan ke Bandung. Nah, data penjualan mie instan baik Supermie dan Indomie tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ini dapat dilihat di tabel berikut. Ini adalah data historis penjualan mie instan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Di sini kolom adalah unit Supermie yang terjual pada tahun tersebut, dan kolom yang ini adalah kolom Indomie yang terjual dalam waktu tersebut. Ini satuannya adalah unit, 10.000 unit, ini 15.000 unit pada tahun 2017. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman disuruh membuat anggaran penjualan yang perlu teman-teman buat pertama kali itu adalah ramalan penjualan. Dari data ini bisa dibuat ramalan penjualan, bisa dalam yang least square maupun yang trend moment. Kemarin sudah teman-teman pelajari. Oke, di sini ada informasi tambahan bahwa produk akan dijual ke dua wilayah yang berbeda. Ya, ini dua wilayah yang berbeda dengan persentase pembagian sebagai berikut. Ya, jadi produk yang dihasilkan 45% itu akan dipasarkan di Jakarta dan 55% akan dipasarkan di Bandung. Baik Indomie maupun Supermie. Pembagiannya seperti itu. 45% dipasarkan di Jakarta, 55% akan dipasarkan di Bandung. Nah, kemudian di sini ada informasi lagi mengenai harga produk per unitnya. Di sini Supermie harganya 3.000 per unit dan Indomie itu 2.500 per unit. Ini tapi saya ambil asal ya. Jadi nggak tahu nih harga Indomie sekarang berapa. Anggap aja 2.500 dan Supermie 3.000. Dari data tersebut, dari informasi dan data-data historis tadi, teman-teman diminta untuk membuat anggaran penjualan untuk tahun 2023. Anggaran penjualan untuk tahun 2023. Di sini data historisnya sampai dengan tahun 2021. Dengan data yang sudah disediakan ini, yang pertama dibuat itu adalah ramalan penjualan. Oke, ramalan penjualan. Di sini saya akan membuat ramalan penjualan menggunakan metode least square. Nah, ini least square ya. Untuk Supermie dulu ya. Ramalan penjualan Supermie menggunakan metode least square. Saya tidak akan menjelaskan mekanismenya. Cara ngitungnya kemarin sudah diajarin. Jadi di sini langsung saja untuk tahun 2023 ramalan penjualannya itu adalah 10.600 unit Supermie. Untuk tahun 2023 ramalan penjualan Supermie adalah 10.600 unit. Nah, dengan metode yang sama least square, di sini juga kita buat ramalan penjualan Indomie untuk tahun 2023. Ketemunya 21.500 unit. Oke.
Sekarang ramalan penjualan atau perkiraan penjualan Indomie dan Supermie di tahun 2023 sudah ketemu. Supermie 10.600 unit, Indomie 21.500 unit. Oke. Ya, kemudian apa yang harus dilakukan berikutnya? Yang dilakukan berikutnya adalah mendistribusikannya. Nah, di sini produknya adalah Supermie dan Indomie. Seperti tadi ada informasi tambahan bahwa wilayah penjualannya itu adalah Jakarta dan Bandung. Jakarta dan Bandung dengan persentase Jakarta itu dapat 45% dan Bandung dapat 55%. Nah, di sini kolom berikutnya adalah ramalan penjualan tahun 2023. Di sini Supermie ada 10.600 unit, Indomie 21.500 unit. Nah, kemudian ini dikalikan berdasarkan wilayah penjualannya. Di sini dihasilkan bahwa penjualan produk Supermie di Jakarta 45% itu adalah 4.770. Sedangkan yang di Bandung 55% itu dikalikan 10.600 ketemunya 5.830. Begitu pula dengan Indomie. Di Jakarta 45% dari 21.500 adalah 9.675, dan Indomie di Bandung 55% itu adalah 11.825. Distribusi produk sudah selesai. Nah, setelah distribusinya sudah selesai, baru kita bisa bikin namanya anggaran penjualan. Ini anggaran penjualan untuk tahun 2023. Di sini bisa dibedakan antara wilayahnya ya. Kita wilayah Jakarta terlebih dahulu. Di sini Supermie yang di Jakarta, kan, menggunakan tabel distribusi yang tadi ya. Supermie di Jakarta tadi ada 4.770, kita tuliskan di sini. Indomie di Jakarta ada 9.675 dari sini. Indomie di Jakarta. Nah, kemudian unit tadi kita kalikan dengan harganya, harga per unitnya. Di sini Supermie harga per unitnya 3.000 dan Indomie harga per unitnya 2.500. Sehingga dihasilkan untuk Supermie di Jakarta pada tahun 2023 itu dianggarkan Rp14.310.000 anggaran penjualannya. Sedangkan untuk Indomie ini dianggarkan penjualan Rp24.187.500. Kemudian bisa ditotal bahwa di Jakarta pada tahun 2023 anggaran penjualan PT Indofood adalah Rp38.497.500. Ya, seperti itu. Nah, di Bandung juga sama. Supermie-nya di dalam bentuk unit ada 5.830. Sedangkan Indomie ada 11.825. Nah, ini kebetulan harganya sama ya di Jakarta dan di Bandung. Tapi bisa saja untuk Jakarta dan Bandung ini memiliki harga yang berbeda. Di soal ini harganya dibuat sama. Nah, di sini Supermie di Bandung itu berarti totalnya adalah Rp17.490.000 dan Indomie yang di Bandung totalnya adalah Rp29.562.500. Dengan total berarti Rp47.052.500 untuk yang di Bandung. Oke, beres berarti ya. Anggaran penjualan untuk dua jenis produk ini di wilayah penjualan Jakarta dan juga Bandung.
Oke, nah ini ada tugas untuk minggu depan. Ya, tugasnya teman-teman diminta untuk membuat anggaran penjualan juga, tapi di sini perbedaannya adalah anggaran tersebut dibuat dengan mempertimbangkan waktu juga. Ya, saya bacakan dulu. Sentro Keramik merupakan perusahaan yang memproduksi dan menjual keramik lantai. Perusahaan tersebut membagi produknya menjadi 3 jenis. Ada Galaxy, ada Omnia, dan ada Wave. Dengan harga masing-masing ya, sudah ada di sini. Perusahaan menjual produknya ke 5 kota besar di Indonesia: Jakarta, Bandung, Solo, Jogja, dan Semarang. Dengan persentase, Jakarta itu 30%, Bandung 25%, Solo 20%, Jogja 15%, dan Semarang 10%. Periode waktu yang digunakan adalah triwulanan. Jadi penjualan 1 tahun itu pada triwulan pertama baru dianggarkan 20%-nya. Triwulan kedua baru dianggarkan 25%-nya gitu ya. Paham ya kira-kira? Jadi di sini di triwulan pertama 20%, triwulan kedua 25%, di triwulan ketiga 30%, di triwulan keempat ada 25%. Perusahaan memiliki data penjualan selama 5 tahun terakhir ya. Ini data historisnya dalam satuan dus dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Baik yang Galaxy, Omnia, dan Wave. Tugas teman-teman adalah menyusun ramalan penjualan untuk tahun 2025 dengan menggunakan metode trend moment. Beda ya tadi dengan yang soal, kalau yang tadi dibahas kita menggunakan least square, nanti tugas teman-teman menggunakan trend moment. Kemudian susunlah anggaran penjualan untuk tahun 2025, tadi ramalan ya. Kemudian yang kedua anggaran melibatkan periode waktu, triwulan maksudnya tadi, kemudian daerah pemasaran, 5 wilayah, dan jenis produknya ada 3. Ya, seperti biasa nanti tugas ini silakan diupload melalui e-learning dengan bentuk PDF, dan lupa PDF bentuknya, paling lambat 1 minggu. Jadi waktu yang cukup lama, dan jangan dibuat mepet-mepet karena ini agak banyak, agak kompleks. Kalau dibuat terakhiran itu takutnya nggak keburu waktu. Oke, kira-kira itu aja materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini mengenai anggaran penjualan. Sampai ketemu di materi berikutnya mengenai anggaran perusahaan. Selamat apa ini? Kalau di sini saya masih sore. Jadi selamat sore.